Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mucho gusto. Senang bertemu dengan Anda, opung, kakek, mak, engkong, nenek, mbah, sobok, sopu, bapak tua, bapak uda, abang, ya kakak, ito, adik-adik, ya semualah ya. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, pagi ini tentu kita sudah berdoa, sudah menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai aktivitas kita, saya ingin menyampaikan firman Allah bagi kita yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau telah yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pagi ini ialah iman tetap bertumbuh sekalipun dalam penganiayaan. Kita tidak pernah mengharapkan penganiayaan, tetapi Yesus telah mengatakan kepada kita, kepada gerejanya, bahwa setiap orang mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus atau beribadah dalam nama Yesus akan mengalami aniaya. Tetapi bukan karena aniaya yang kita cari-cari, bukan karena aniaya yang kita memang karena kesalahan kita, bukan. Tapi karena kita melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Aniaya itu bisa juga olokan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Dan puji nama Tuhan, dan iman tetap bertumbuh sekalipun dalam sengsara. Itu bisa terjadi kalau yang pertama kita miliki, yaitu memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka iman kita akan bisa bertumbuh sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan, sekalipun di tengah-tengah sengsara. Sebab firman Allah tadi, keluar dari semuanya itu karena tangan Tuhan yang menolong aku. Penganiayaan di Antiokhia, di Ikonium, di Listra yang dialami oleh Paulus, dia bisa lewati oleh karena Tuhan yang menyertainya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, karena kita punya hubungan akrab, punya hubungan intim, itu sebabnya saya katakan, datanglah kepada Tuhan sebanyak waktu Anda atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita membangun persekutuan, baik melalui doa, baik melalui pembacaan firman Allah, baik melalui kesaksian, baik melalui mendengarkan firman Allah. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan dari pertolongan yang satu kepada pertolongan yang lain. Jadi sadarilah, dalam kehidupan ini kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan yang kita sembah itu. Yang kedua, itu bisa terjadi oleh karena kita memiliki hubungan dengan firman Allah. Kita tahu bahwa firman Allah itu 31.176 ayat, 2.930 tokoh, dan juga 66 buku atau kitab, dan juga dia
39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, Alkitab mengatakan tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dia mengajar kita untuk apa? Mengasihi. Dia mengajar kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dia mengajari kita hubungan vertikal maupun horizontal. Jadi firman Allah itulah yang akan menguatkan kita terus ketika kita menghadapi sengsara kita, ketika kita menghadapi penganiayaan kita, kesusahan kita, apapun yang kita sedang hadapi, kita akan tetap bisa bertumbuh sekalipun dalam situasi yang sulit. Karena kita punya hubungan yang pertama dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Alkitab. Jadi yang mau saya katakan adalah, mari kita seperti orang Yahudi yang setiap hari membacakan firman Allah kepada anak-anaknya. Bahkan setiap hari mereka bergumul dengan firman Allah itu. Bahkan sampai mereka berkata bahwa perkatakan itu dimanapun engkau ada, di jalan, dimanapun engkau ada, di rumah. Jadi perkatakan firman Allah itu. Maka ketika engkau memperkatakan firman Allah itu, kekuatan dari firman itu akan menguasai hati kita. Kekuatan dari Allah itu akan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, sehingga kita tahu bahwa setiap permasalahan, setiap keadaan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Itu justru akan meningkatkan iman kita, dan kita akan memberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukan mujizatnya, kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi mari jangan pernah jemu. Tentu Anda pernah akan menangis di hadapan firman Allah. Ketika Anda membaca firman Allah, firman itu mengkoreksi Anda, lalu air mata Anda turun berlinang. Sebab apa? Anda merasakan bahwa teguran Allah itu begitu luar biasa, begitu manisnya, begitu lembutnya. Hanya yang bisa kita katakan terima kasih Tuhan, tapi sudah bercucur air mata. Bahkan mungkin ingus yang terasa coklat itu pun sudah kita minum. Karena apa? Begitu hancur hati kita ketika kita betul-betul mengalami sentuhan daripada firman Allah itu. Itu sebabnya firman Allah itu dikatakan dia juga mengkoreksi kita, dia juga mendidik kita, supaya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Baik iman kita, baik perbuatan kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, bahwa ketika kita bisa bertumbuh, ya, iman kita tetap bertumbuh sekalipun di tengah sengsara, karena kita memiliki hubungan dengan manusia. Ya, ingat, besi menajamkan sesama besi, dan manusia menajamkan sesama manusia. Jadi bisa saja salah paham, bisa saja salah mengerti, bisa saja orang-orang yang temperamental bisa menganiaya kita, bisa menyakiti kita, karena kita punya hubungan dengan manusia. Ya, tetapi memang itu harus kita lakukan, karena firman Allah katakan supaya kita yang sudah punya hubungan dengan Tuhan itu, kita sudah punya hubungan dengan firman Allah itu, melakukan hal-hal yang baik, tidak menuruti perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Itu tandanya hubungan kita, dan sekaligus memberikan kesaksian bagi mereka bahwa perbuatan-perbuatan dosa tidak disenangi oleh Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, itulah yang disenangi Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah, tetaplah memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan manusia, agar kita tetap bisa tumbuh iman kita kepada kesempurnaan apapun yang sedang menimpa kita. Dan ketahuilah, saya katakan sekali lagi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau itu proses pengujian bagi kita, tentu ada maksud Tuhan untuk menaikkan iman kita. Tapi yang mau saya katakan, jangan ketika kita mengalami sengsara itu, kita mempersalahkan orang lain ataupun mempersalahkan Tuhan. Itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Itu menurunkan iman kita. Tapi ketika kita katakan, terima kasih Tuhan, kesempatan ku menikmati segala apa yang sudah Engkau alami terlebih, aku tidak akan lebih dari Engkau.
Dan terima kasih hanya beri aku kekuatan melewati semuanya ini, supaya nama-Mu tetap dimuliakan dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah, semuanya diberkati. Gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan gereja GP juga, seluruh sidang jemaat Tuhan juga diberkati. Terima kasih. Dan kami percaya Anda yang sudah mendengarkan firman Allah, yang membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya mau katakan, saya akan berdoa bagi saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku dan kejahatanku. Sucikan aku dengan kuasa darah anak-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penyelamat, jadilah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya yakin Tuh sudah masuk dalam hatiku. Aku memiliki hidup kekal, menjadi warga negara surga, atau menjadi warga kerajaan surga itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan juga kepada saudara-saudara yang mengalami sakit, apapun sakit penyakitmu, Yesus katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan ingatlah bahwa doa orang benar, bila diyakini dengan sungguh, maka besar khasiat. Dan saya mau berdoa, apapun yang sedang kau derita, sakit apapun, nyatakan segala sakit penyakitmu di hadapan Tuhan. Tumpangkan di atas yang sakit, supaya Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu. Dan karena Tuhan tidak mengenal jarak dan ruang atau waktu, saat ini kita berdoa ketika engkau beriman, engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus percaya, maka Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Mereka yang terbaring di rumah sakit yang mendengarkan berita YouTube melalui Android mereka, kami berdoa kepadamu Tuhan, atau dimanapun mereka sakit, atau di rumahkah, dimanapun, Tuhan Bapa di surga, Engkau tahu keadaan mereka, situasi mereka, kondisi mereka. Tapi hamba berdoa kepadamu agar Engkau nyatakan kuasa-Mu, sebagaimana permohonan mereka di tangan-tangan yang ditaruh tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang mandul punya anak, yang sakit disembuhkan, yang kanker disembuhkan, yang gagal ginjal disembuhkan, diabetes, kolesterol disembuhkan, juga Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Engkau sembuhkan mereka semuanya, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Biar nama-Mu diagungkan Bapa di surga. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami lingkaran setan, sehingga menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan orang lain atau keluarganya, menyusahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan, mereka, bagi Anda yang mau terbebas, taruh di tangan Anda di tempat yang sakit, ada di dada Anda. Maka saya akan berdoa kepada saudara, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang taruh di tangan mereka, di dada mereka, Tuhan Bapa di surga. Dan mereka ingin terlepas dari segala keterikatan akan dosa, bentuk apapun itu, lesbika, homoka, melakukan kejahatan kah, beriseka, dan juga zinakah, atau perjudian, minuman keras, drug, dan lain sebagainya. Apapun bentuk-bentuk keterikatan mereka dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa hawa nafsu, dalam nama Yesus aku perintahkan terputus dalam nama Yesus. Dan Engkau mengisi hati mereka, kekosongan hati mereka, sehingga mereka, Tuhan, mengalami kenikmatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka, dan Roh Kudus-Mu terus menolong mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih bagi Anda yang mengalami persoalan apapun, persoalan Anda, ingatlah Tuhan senantiasa adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Dan saya akan berdoa bagi saudara, dan
Angkat tangan kedua belah tanganmu, tanda kita mengangkat tangan menyerah kepada Allah agar Tuhan turun tangan. Seperti Musa ketika dia angkat tangan, maka orang Israel menang melawan musuhnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan agar Engkau Allah melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan Bapa di surga, ulurkan tanganmu, apapun yang menjadi persoalan mereka Engkau selesaikan, baik itu masalah utang piutang, baik itu masalah bisnis, baik itu masalah penipuan dan lain sebagainya. Juga dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Engkau jauh lebih tahu apa yang mereka pergumulkan saat ini, dan Tuhan menolong mereka sehingga diberikan kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat menjadi warga negara surga. Saran saya, dimanapun Anda berada, masuklah pada gereja terdekat di mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita akan berdoa. Bagi Anda yang mengalami pertolongan Tuhan, tolong sampaikan di komen Anda atau memberikan kesaksian melalui WhatsApp saya yang ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Juga saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas saya, mari kita terus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Sadari kehadirannya, sadari Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kehidupan kita tetap kita jaga dalam iman yang suci, dan kita